kembangkan apa yang Tuhan beri, tapi kita juga belajar taat, belajar setia. Terus kembangkan. Nanti dengan waktunya Tuhan, saya sangat percaya kalau Tuhan itu pasti akan bukakan jalan buat setiap kita. Jadi dari situ belajar. Kalau bertahap saya pribadi, bertahap. Jadi jangan sampai tiba-tiba kaget dan kamu juga bisa semena-mena sama orang. Itu, maksudnya kita kan pasti punya kuasa Roh Kudus ya. Jadi saya ngerasa mungkin walaupun nyanyi yang lain, tapi ada sesuatu yang berbeda dan saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda. Bahwa saya itu berbeda gitu. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Denny Widya Sibisi di podcast Menembus Waktu. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang lagu-lagunya telah menjadi kekuatan bagi banyak orang saat melewati lembah air mata. Beliau adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan MC yang sudah lebih dari 2 dekade mewarnai dunia musik rohani di Indonesia. Dari masa muda yang penuh perjuangan hingga menjadi saksi hidup bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Beliau hadir untuk mengingatkan kita kembali bahwa dalam segala musim, semua baik. Saya perkenalkan narasumber bintang tamu saya pada hari ini, Ko Wawan Yap. Halo, shalom. Shalom, Ko Wawan. Terima kasih Ko sudah hadir. Terima kasih juga sudah mengundang saya hadir. Senang nih bisa ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan Ko dalam hidup Ko Wawan. Oke. Nah, semua orang udah banyak mengenal lah ya Ko Wawan sebagai sosok yang sukses di dunia musik rohani ya. Iya. Ko bisa bercerita nggak Ko masa kecil Ko Wawan seperti apa, latar belakang keluarga seperti apa, apakah Ko Wawan mengenal Tuhan dari kecil atau kapan? Iya. Wah, kalau diceritain panjang ya. Tapi mungkin beberapa ada yang sudah dengar kesaksian saya. Jadi memang masa kecil ya pada umumnya biasa lah ya. Tapi saya kan lahir di satu keluarga yang lumayan banyak tuh. Pak Denny, jadi 7 orang bersaudara. Saya paling kecil. Oh, anak bungsu ya. Betul. Ya dulu seingat saya memang mulai SD saya kenal Tuhan itu ya cuman kayak gereja biasa-biasa aja karena mungkin mama udah Kristen gitu ya. Terus papa tapi udah dipanggil Tuhan waktu saya umur 2 tahun, jadi saya nggak tahu kayak apa. Jadi seingat saya masa kecil saya itu, jadi saya juga nggak suka sih gereja-gerejaan gitu karena saya pikir saya tuh lahir di keluarga yang nggak punya papa, terus mama dengan 7 orang anaknya ya agak susah ya waktu itu mungkin karena mama saya kan nggak sekolah dengan harta yang ditinggalkan oleh papa lama-lama habis juga kan. Terus jadi mulai yang saya rasakan waktu justru malah kayaknya Tuhan tuh nggak adil buat saya gitu ya. Waktu itu saya ngerasa loh kok saya hidup aja susah gitu ya. Itu kira-kira di momen umur berapa tuh? SD 5 kelas 5 gitu ya, umur 11 kelas 5 gitu udah ya. ngerasa betul 10-11 tahun tuh kayak ngerasa it's not fair gitu for me. It's like hidup ini kok susah gitu ya. Buat sekolah kita harus dipaksa pintar karena waktu itu mungkin kita udah nggak bisa bayar SPP waktu dulu SPP zaman dulu. Terus saya hidup sekolah negeri juga loh. Karena walaupun saya Chinese gitu, tapi ya mungkin mama nggak bisa sekolahin di sekolah Kristen kan waktu itu mahal kan. Nah jadi di sekolah negeri ya dapat bullying juga tuh. Ya zaman itu ya, karena waktu zaman berarti tahun 80-an sekian, ya sering lah Cina gitu. Udah sering banget tuh Pak Denny. Tapi ya saya biasa aja karena saya merasa saya orang Indonesia juga gitu ya. Jadi ya itu saya alami gitu ya. Jadi bener-bener kayak lumayan keras sih. Kalau buat saya kehidupan masa kecil betul. itu ya. Jadi kakak saya paling besar juga jadi SMP udah cari uang gitu ya. Gimana dipaksa harus pintar supaya dapat beasiswa dari sekolah negeri. Ya waktu itu sih saya nggak ngerti puji Tuhan waktu itu. Saya puji Tuhan saya juga dapat beasiswa itu. Maksudnya kita nggak bayar SPP waktu itu saking dipaksa pintar karena cici saya bilang ayo kamu catat deh karena kita nggak bisa bayar fotokopi waktu itu pokoknya kita susah deh. Nah jadi saya pikir masa kecil saya tuh nggak menyenangkan loh Pak. Even saya nggak pernah punya foto-foto masa kecil karena mungkin saking susahnya gitu ya hidup. Jadi bener-bener ya nggak nyangka sih kalau Tuhan tuh bisa bawa jauh sampai hari ini.
Pak Denny, karena benar-benar itu karyanya Tuhan lah. Iya. Itu ya, walaupun dengan perjalanan hidup ini saya ngalamin Tuhan, akhirnya saya bisa kenal Tuhan dari satu keluarga yang depan rumah pindah gitu. Saya suka dikasih makan, kasih pakaian ya seperti kita tahu gitu di kesaksian yang sebelumnya. Dan saya kasarnya diajak sekolah minggu kan, ayo dong ke gereja. Ya dulu kan malu kan kalau Iya, saya iya. tinggal di rumahnya, saya nggak sekolah minggu. Akhirnya saya Oh, kayak jadi rada Ko Wawan terpaksa. diajak ke sekolah minggu dari tetangga. Iya, justru karena saya Oh. pikir saya nggak mau cari Iya. Tuhan, harusnya Iya. Tuhan yang cari saya dong. Iya. Masa kok saya lahir di keluarga kayak gini Iya. gitu ya. Dulu mulai ancur-ancuran lah karena Iya. mungkin nggak ada yang ngedidik kita. Iya. Koko saya kan 4 tuh. Iya. Wah, kalau di rumah berantem juga udah kacau banget lah Iya. waktu itu ya. Jadi saya nggak betah tinggal di rumah juga gitu. Tapi ya saya bersyukur bahwa Tuhan punya rencana buat saya yang Iya. terbaik dengan satu keluarga yang mengasihi Tuhan ini Iya. pindah depan rumah saya, yang Iya. sebaya sama saya. Jadi suka diajak pergi, Oh. dikasih makan, dikasih Iya. pakaian. Nah, Iya. saya suka tinggal di rumahnya. Dan akhirnya ya Puhau Isu juga ya, saya harus ikutin dia karena dia kayaknya gereja banget gitu. Dan Oh. akhirnya justru saya bertobat di situ. Di gereja Laka itu saya bertobat, saya ngalamin Tuhan. Itu di usia berapa? Nah, udah mulai SMP tuh. Oh, SMP, Kelas 6 mau ke SMP 1. Jadi dari situ saya mulai belajar untuk doain Iya. keluarga gitu ya. Nah, kisah mulai pertobatan nyanyi. itu gimana tuh? Maksudnya? Sebenarnya di retret sih, di puncak Oh. waktu saya inget ya. Iya, iya. Saya ngalamin Tuhan tuh. Ya, saya dulu juga mungkin basicnya juga di gereja yang zaman lama Iya, ya gitu. Jadi nggak kenal dengan baptisan Roh Kudus gitu. Oh. Nah, waktu saya di puncak saya kaget loh. Saya ikut tapi kok saya juga didoain tuh sama pendeta bule. Iya. Dulu pendeta Reverend James Brown kalau nggak salah. Oh. Nah, dia doain saya. Dan Iya. saya juga waktu itu nangis. Saya Iya. bilang, oh iya, Tuhan tuh has a great plan for Iya. you, for your life, for your future Oh. gitu. Nah, saya bilang, rencana Tuhan kayak apa waktu itu Iya. saya nggak ngerti Iya, gitu ya. iya. Tapi yang saat itu saya rasain, saya tuh ya saya di jamaah Tuhan saya nangis Oh. juga seperti mereka gitu ya. Waktu itu kan zaman jatuh-jatuh lah, Iya, nangis-nangis iya, iya. dan saya ngerasain Tuhan itu benar-benar dekat dengan saya dan Tuhan tuh bicara spesifik bahwa ya kamu harus sacrifice, kamu harus doa, kamu harus mulai doain juga keluarga satu demi satu. Ya puji Tuhan sih dengan cara Tuhan yang ajaib tuh Tuhan juga panggil kita untuk balik sama Tuhan. Oh. Gitu. Nah, dari situ saya mulai pelayanan. Iya, iya. Nah, dari kecil dari situ juga saya nemuin bakat saya gitu. Jadi apa makanya? Loh, saya bisa nyanyi gitu ya. Selama ini nggak menyadari. Nggak menyadari, saya cuma sekolah minggu sama teman baik saya ini. Iya. Terus akhirnya mulai disupport sama keluarga ini. Ayo, kamu mulai berani nyanyi. Iya. Diajaklah ke Natalan di mana di Bandung Iya. kan, saya lahir Iya, iya. di Bandung kan. Iya. Jadi saya mulai belajar tuh, pelayanan tuh kayak gini, nyanyi tuh kayak gini. Iya. Walaupun deg-degan juga waktu itu, Pak. Karena saya nggak ada yang ngajarin saya nyanyi juga waktu itu ya. Jadi dari situ saya menemukan, saya tuh punya talent, saya bisa nyanyi toh gitu ya. Iya. Jadi mulai belajar untuk pelayanan. Nah, itu pertama kali menyanyi di mana? Di gereja. Ya, di gereja itu. Iya, maksudnya di ibadah Bandung. umum. Betul, di ibadah umum. Walaupun deg-degan banget waktu itu dan saya mulai ngerti, Iya. saya tuh bisa nyanyi toh Iya, gitu. Nah, iya. dari situ saya mulai ada passion. Tuhan taruhkan saya untuk bisa pelayanan gitu. Walaupun Iya. memang benar cita-cita tuh dari kecil pengen dia udah gitu, pengen ya jadi penyanyi nih. Soalnya kalau saya pikir kalau penyanyi kan banyak duit tuh. Iya, iya. Saya bisa bantu mama saya Iya. gitu. Tapi ya, waktu zaman itu saya ikutan tuh Iya. festival di Bandung ya. Iya. Tapi masuk di Bandung tapi nggak pernah dipanggil ke Jakarta Iya. gitu, gagal. Ya, tapi saya ngerasa bahwa itu bagian rencana dari Tuhan juga, bahwa Iya. Tuhan bawa saya ke pelayanan akhirnya gitu dengan waktunya Tuhan ya. Iya, iya. Waktu itu saya juga nggak tahu ya, saya sih cuman pelayanan aja, saya ngelayani gereja-gereja kecil, tapi Iya. saya mulai ada passion itu, saya mulai tergabung di paduan suara di Bandung waktu itu Iya. ada lumayan cukup besar, Celebration of Praise. Saya mulai belajar tuh melayani, pelayanan kayak gini proper. Saya mulai ada kerinduan tuh. Saya pengen lebih lagi deh, pengen excellent lagi, belajar vokal. Nah, mulai ngeband tuh Pak Denny. Dari situ Tuhan tuh kayak Sempat punya ini dong, grup band. grup band sebelum UX itu. Jadi ada juga grup band di Bandung. Nah, dari situ Tuhan kayak bukain satu demi satu lah gitu. Dengan cara yang ajaib, ketemu Iya. banyak orang yang sayang sama saya, Iya. yang sebenarnya bukan sedarah sama Iya. saya, tapi really support me Iya. gitu ya. Bener-bener support. Ayo kamu harus pelayanan, Iya. ayo kamu harus begini, Iya. kamu ngambil public speaking, kamu punya
good looking waktu itu Iya, kan iya, kesannya melihat, saya sih Iya, nggak bisa iya. melihat itu. Iya, iya. Kamu punya potensi, kamu harus begini, kamu harus belajar begini. Nah itu banyak orang yang menginvestasikan hidupnya buat saya. Dan saya waktu ngalamin Tuhan lagi, saya Iya. flashback lagi mulai saya belajar melayani dengan profesional, saya mulai dibukakan Tuhan. Benar juga ya, Tuhan tuh ternyata udah menginvestasikan hidup Iya. saya dengan orang lain itu benar-benar dikoneksiin, dan Tuhan tuh banyak memberikan jalan dengan caranya yang ajaib sih gitu. Iya. Pada ini sampai hari ini. Oh, nah setelah Ko Wawan mengalami lahir baru lah di SMP itu ya, kemudian kehidupan spiritual rohani Ko Wawan, apakah mulus-mulus saja kah? Ya, enggak, up and Atau down kok lah up and pasti down-nya? ya. Ada kisah-kisah apakah? Dengan iman misalnya Tuhan pulihkan, tapi kok kayaknya nggak pulih-pulih nih keluarga kita gitu ya. Banyak hal yang Tuhan tuh belum juga pulihkan secara finansial juga waktu itu ya. Ternyata ya dari situ saya belajar gitu bahwa hidup Iya. ini sebuah proses yang Iya. harus kita selesaikan. Oh. Kalau kita belum selesai di tahap itu, Tuhan tuh nggak akan kasih lagi tahap-tahap selanjutnya, karena pasti kita akan keteter. Iya, iya, iya. Dan pasti kita akan kasarnya collab gitu Iya, ya. iya. Nah dari situ saya doain satu-satu, ya Tuhan tuh bener-bener akhirnya mengajarkan saya tentang ketaatan. Bagaimana kalau kita taat, kita setia, Tuhan tuh dengan waktunya Tuhan, dengan caranya yang luar biasa, dengan waktu yang tepat, pasti Tuhan tuh akan bawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan Iya, yang lain. iya. Dan saya menyaksikan gitu, bukan saja saya ngelihat keluarga kita tuh dipulihkan secara Iya. finansial, puji Iya, Tuhan. iya. Banyak yang selama ini pintu tertutup, ya Tuhan bukakan. Oh. Tapi banyak juga Iya. dari relasi hubungan saya dengan kakak saya dulu kan Iya. rusak gitu ya. Iya. Saya dulu paling nggak suka gitu, jujur. Saya pikir kok saya begitu ya sama mama saya treatnya gitu, jadi perlakuannya. Nah tapi bagaimana saya juga belajar buat saya pribadi untuk bagaimana melepaskan pengampunan. Waktu ternyata saya melepaskan pengampunan, Tuhan tuh ternyata banyak bukakan hal yang luar biasa. Jadi relasi dalam keluarga pun Wah, itu dipulihkan penting ya. banget, Penting iya. ya. Walaupun dulu kayaknya susah banget untuk mengasihi orang Iya. yang nggak layak. Iya. Ya tapi ternyata saya juga belajar, saya juga nggak layak Iya, sebetulnya. iya. Tuhan kok masih kasih favor buat Iya. saya. Nah, bagaimana dari sih situ, Ko Wawan bisa mengalami itu gitu loh? Ada peristiwa apakah sehingga Tuhan pulihkan dengan kakaknya? Iya, gitu? misalnya kakak saya kan dulu kan ya kasarnya ya karena nggak dididik papa ya, Iya, mungkin iya. nggak ada apa. Ya kan udah kasar, demen berantem, Iya. mintain duit doang Iya. sama mama saya, kan saya benci kan. Iya. Karena kondisi mama saya juga nggak punya waktu itu. Nah saya bagaimana setelah saya bertobat tuh ya bagaimana melepaskan pengampunan itu kan sulit loh Iya, Pak Denny. iya betul. Karena dia nggak deserve untuk Iya. saya pikir saya mau balas harusnya satu kali, tapi nggak bisa. Tuhan kan harus ajarin, ayo kita harus kasihi. Bahkan musuh aja kita harus kasihi. Nah saudara kita kan harus dikasihi juga. Bagaimana mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, tapi juga mengasihi saudara Iya, yang kelihatan aja nggak betul. bisa. Nah seperti itu. Nah itu ditantang tuh. Ya puji Tuhan sih. Iya. Dengan waktunya Tuhan, dengan ya itu benar-benar grace ya Tuhan tuh Iya. kasih buat saya bagaimana kita bisa release Iya. our forgiveness to Iya, iya. others gitu ya. Iya, Bagaimana mengampuni, dan saya ngerasa bukan buat dia, tapi buat saya pribadi, Iya. jadi saya pulih. Oh. Nah akhirnya benar-benar Tuhan tuh banyak Iya. berkati saya dengan hal-hal yang luar biasa. Iya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Iya, Nah, jadi nggak pernah kebayang iya. tuh bisa melayani. Akhirnya Tuhan tuh bisa bawa jauh banget. Iya. Akhirnya Tapi Tuhan juga bereskan juga ya. bereskan hal yang spiritual yang di Iya. dalam saya yang Iya. nggak benar gitu ya, karena Betul. pelayanan kan bukan cuma sekedar melayani di panggung, Iya, iya. nyanyi ya, Iya. semua kayak gitu juga bisa. Banyak yang lebih bagus-bagus. Iya, tapi di belakang itu dibereskan, itu yang Justru penting kan ya. Tuhan lebih senang sama proses hidup kita Iya, ya. betul. Nah orang kan mungkin melihat saya Wawan seperti sekarang saat Iya. dia nggak tahu perjalanan saya lagi Iya. kecil Iya. sampai bagaimana menjalani kehidupan ini Iya. yang juga nggak dianggap pelayanan. Iya. Siapa sih ini, grup Iya, siapa iya. sih, Wawan siapa, waktu itu kan nggak ada yang kenal Iya, Pak. iya. Ya tapi bagaimana Tuhan tuh memberikan sedikit kemuliaan buat saya untuk bisa berkarya di sini. Iya. Jadi berkat tuh kayaknya itu amazing juga sih Iya. Pak. Jadi karena nggak pernah kebayang, karena kan saya lahir di satu keluarga yang Iya. biasa aja. Iya, iya. Dulu nggak kenal, di Cimahi, di Bandung bahkan Iya. ya, jadi nggak ada yang kenal. Jadi bener-bener kalau hari ini ada tuh semua gara-gara grace sih, Iya, anugerah ya, Tuhan sih. anugerah, iya. Karena kan di luar sana banyak ya yang lebih hebat-hebat, yang lebih suaranya bagus-bagus Iya. gitu, dan belum tentu punya kesempatan seperti saya Iya, gitu loh. betul. Pak Denny. Jadi Nah, di momen saya apa sih bersyukur. Ko Wawan bisa mulai masuk ke pelayanan yang lebih
ini ya lebih banyak dikenal orang. Oh, gitu. Ada Iya. momennya nggak tuh? Iya betul, nggak nyangka Pak, karena kan saya dulu waktu itu cuman ya melayani gereja Ya, kecil aja, gereja lokal aja. Tapi ya bisa ketemu yang tadi saya bilang, ketemu orang yang bisa melihat potensi saya. Ya, itu di momen apa tuh? Ya mulai di pertobatan saya tuh udah mulai kerja. Saya udah mulai kerja waktu itu, Iya. dan saya kan ya keluarga kita memang ada toko gitu ya. Iya. Jadi kita semua waktu itu masuk toko gitu ya. Jadi kita harus masuk sana, kita bantu. Nah, waktu itu juga jadi harus mulai pelayanan. Nah, banyak kendala tuh Pak. Iya. Dulu kakak saya paling besar juga ngerasa ngapain sih pelayanan. Karena mungkin dari kecil kan hidup kita susah ya. Iya. Bahkan pernah ada statement, ngapain sih gereja tuh nggak bantu kamu. Yang bantu tuh uang. Iya. Fokusnya cari uang aja. Pokoknya sebaik-baiknya. Nah, tapi dari situ kita juga belajar lagi tentang bagaimana kita persepsi kita, pandangan kita tentang uang. Iya. Nah, kakak saya paling besar juga kalau boleh disaksikan ya. Akhirnya ada satu kejadian. Itu saya ngerasa bahwa ini bukan menyalahkan Tuhan, bukan. Iya. Tapi saya ngerasa bahwa kejadian di hidup kita tuh nggak ada yang kebetulan kan. Iya, betul. Nah, jadi waktu itu kondisinya ponakan saya ini liburan ke Pulau Bangka. Iya. Nah, akhirnya satu kali ternyata itu kali yang terakhir saya lihat karena ada satu kecelakaan yang menewaskan ponakan saya. Tapi saya nggak cerita, bukan karena kecelakaan Iya. ini yang saya highlight, tapi bagaimana Tuhan tuh bekerja di keluarga kakak saya yang paling besar ini. Jadi dari situ dia belajar sekali bahwa Tuhan itu penting gitu. Dulu kan dia ngerasa mungkin uang penting, Iya. kekayaan. Ya puji Tuhan, memang Tuhan Iya. berkati dia. Tapi dengan kehilangan anaknya ini, jadi dia tahu bahwa walaupun pedih ya, saya Iya, juga iya, pedih. Jangankan betul. dia, saya Iya, juga iya. pedih. Tapi bagaimana saya bisa berkata Tuhan tuh baik. Nah, waktu itu saya mau ngerilis album Semua Baik loh Pak, Iya. lagu Semua Baik. baik. Nah, itu sulit ngomong itu karena kita ngalamin kehilangan. Iya, iya. Tapi dari situ saya juga belajar Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Ya Iya. betul. Ya puji Tuhan sih. Cici saya dia dengan waktunya Tuhan, berjalan waktu dia tahu uang nggak bisa nyelamatin anaknya. Dia akhirnya sekarang sungguh-sungguh melayani Tuhan, Iya, walaupun dengan Iya. kasarnya harganya mahal ya Pak. Iya. Nah, jadi banyak sih proses di hidup keluarga kita yang kita tuh belajar Tuhan tuh menyatakan dirinya gitu. Iya. Bahwa dia tuh terutama dan utama. Iya. Memang kita perlu uang, pelayanan juga Betul. perlu, tapi itu bukan yang utama. Iya. Banyak hal yang lebih penting. Iya. Gitu. Nah, dari situ kita belajar sih. Nah, jadi momen-momen itu saya belajar, wah, hidup tuh Tuhan tuh luar biasa ya. Iya. Proses tuh yang nggak akan selesai sih sampai kita akhirnya mungkin Iya. kembali sama Tuhan gitu ya, meninggal dan Betul. akhirnya kembali. Itu Betul. baru selesai Iya. prosesnya. Iya. Kalau selama masih hidup Iya. pasti ada aja Iya. masalah, persoalan, kita kan nggak Iya. kebal terhadap itu. Tapi bagaimana reaksi kita, bagaimana sikap kita Iya, sama respon Tuhan, kita sama Tuhan untuk ya. tetap setia, untuk Iya. tetap taat. Nah, jadi memang nggak pernah kebayang. Nah, orang tuh saya balik lagi ngelihat potensi saya. Jadi makanya, ayo kamu keluar dari toko, kamu ayo mulai fokus pelayanan. Wah, dulu kakak saya nggak terima. Ngapain? Iya. Nanti kamu makan pakai apa gitu kan Iya, Pak? iya. Waktu apalagi zaman dulu ya, Iya, iya. 2000 awal, Iya. 98, 99 saya mulai pelayanan. Iya. Ya memang ada ketakutan tersendiri Iya, sih Pak. iya. Bagaimana waktu itu walaupun saya masih sendiri, tapi kan saya harus memikirkan masa depan. Iya, betul. Tapi saya karena waktu kan lagi menggebu-gebu Iya, ya pelayanan. Ya tapi ya itu juga saya harus menunggu waktunya Tuhan. Begitu udah selesai, akhirnya dapat tuh permit itu Iya. dari kakak saya. Udah kamu keluar dulu, kalaupun ada apa-apa nanti berarti kamu balik lagi. Kasarnya bukan ban serep ya, cuman Iya. karena masih ada ketakutan tersendiri Iya, gitu untuk pelayanan full di Iya. waktu dinyanyi. Kamu mau makan apa gitu? Iya. Sedangkan saya masih muda. Iya. Ya tapi orang itu menantang gitu. Ya kakak rohani saya menantang, ayo kamu bisa fokus pelayanan karena kamu sayang, kamu punya talent, punya ini. Ya tapi puji Tuhan sih sampai saat ini nggak pernah saya kekurangan. Iya, puji Tuhan. Malah Tuhan bukakan banyak hal gitu ya. Jadi waktu mulai masuk pelayanan, ya ngalamin sih yang tadi saya bilang, dicuekin, ini siapa, kayak Iya. selalu yang bintang tamu yang lebih terkenal, Iya, ya gereja juga kadang-kadang Iya, seperti itu ya. iya. Men-treat lebih itu ya. Iya. Tapi kita belajar bagaimana Iya. kita juga menjaga hati kita. Betul, Gitu, betul. Pak. Tapi dengan waktunya Tuhan tuh baik sih. Iya. Bagaimana sikap hati ini penting buat kita melayani. Betul. Dan akhirnya ya Tuhan bukakan, akhirnya mulai ketemu Pak Willy Sumantri almarhum. Iya. Mulai rekaman. Nah, jadi situ Pak mulai masuk lagi, dan akhirnya di tahun 2005 2006 juga banyak tawaran dulu. Mulai MC deh gitu Iya, kan. iya. Saya dulu paling nggak suka Pak ngomong. Aduh, nggak deh, kalau MC saya nggak bisa ngomong. Iya, iya. Kalau nyanyi pelayanan ya udah deh gitu. Iya, Kalau pelayanan iya. kan gampang. Iya. Kalau suruh ngomong di depan banyak orang, Iya, iya. ratusan ribuan orang, kayaknya takut gitu, deg-deg juga Pak. Ya tapi itu tantangan Iya, saya iya, juga. iya. Lama-lama saya tolakin berkat tuh. Dulu calon istri Pak. Iya. Kok sayang loh. Maksudnya banyak berkat yang ditolak. Kok Iya. gitu ya?
ya udah kasih kesempatan saya belajar lagi public speaking, Iya. Pak. Oh. Saya juga belajar untuk ya udah saya menginvestasikan Iya. hidup saya, menginvestasikan diri saya. Iya. Bagaimana kelemahan saya nggak bisa ngomong di depan Iya. banyak orang. Saya takut gitu ya, karena dulu saya nggak pernah ada yang ngedorong saya dari Iya. kecil. Saya takut ada minder tersendiri loh, Pak. Ada istilahnya mentalnya nggak cukup kuat gitu Iya. loh. Nah tapi kata kakak pembina rohani saya, ayo kamu ambil public speaking. Mungkin dari situ kamu bisa belajar ngomong. Oh. Karena kan kamu juga ngomong di gereja nggak cuma langsung nyanyi, Iya, iya. perlu bicara, Iya. perlu menyampaikan sesuatu Oh. untuk jadi berkat, untuk ceritain kesaksian kamu, Iya. bagaimana orang ngerti kamu kalau kamu nggak bisa ngomong dengan baik, Iya. at least menata kalimat, Oh. menata Iya. suku kata dengan baik, sehingga orang tuh bisa nangkep apa yang kamu maksud gitu. Iya, iya. Wah itu tantangan, Pak. Wah, belajar Saya terus. belajar les public speaking. Iya, Akhirnya iya. saya lulus, puji Iya, Tuhan. Malah jadi akhirnya diundang lagi dulu di Bandung ya, Universitas Maranatha. Dari dosen tamu deh kan. Iya. Hah, siapa saya ya? Iya. Ya udah ngajarin tentang public speaking. Oh. Ya bagaimana Tuhan tuh bener-bener ajaib sih. Iya. Kalau kita memang berkata iya dan kita mau ada kemauan ya, willingly iya. to say yes gitu. Iya, iya. Ayo jangan minder dulu. Iya. Ayo jangan bilang nggak bisa dulu. Iya. Langkah dulu. Betul. Maju dulu. Nanti bisa lihat apakah kamu memang berpotensi di situ Iya. gitu. Jadi jangan takut. Belum apa kan saya takut duluan. Iya. Karena saya minder, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Ternyata malah bisa Bisa. dan Iya. bener-bener sih 2007 2008 Tuhan tuh bawa itu kerjaan tuh MC tuh kayak air ya. Oh. Di Jakarta lagi Iya, dari iya. Bandung saya tuh ke Jakarta. Iya. Saya siapa dulu Iya. gak ada yang kenal, Pak. Oh. Mungkin orang gereja tahu saya Iya. Wawan Yap. Iya. Orang sekuler nggak tahu Oh. siapa. Tapi malah ya puji Tuhan Iya. dimasukin ke dunia entertainment gitu, wedding tuh saya dari 10 besar 5 6 10 besar yang bukan artis saya tuh Iya. masuk gitu. Masuk ke Padahal saya bukan siapa-siapa gitu ya. Saya juga Iya, kadang iya. masih belajar gitu. Iya, Dari iya. situlah Tuhan tuh ajaib sih. Tuhan tuh bisa berkati di Iya. situ. Jadi banyak sekali yang klien-klien yang masuk gitu Iya, sampai iya. sekarang. Iya, puji Tuhan nih. Puji Tuhan, Pak. Jadi Iya. nggak pernah terbayang. Oh, nah gimana Ko Wawan ya di dunia entertainment ya sebagai MC, terus adakah tantangan pergumulan di dunia ini? Betul. Ah. Dulu awal-awal pelayanan, apalagi saya kan musik mungkin di kota kecil, Iya. punya banyak pemahaman yang Iya. dulu bukan salah ya. Gereja kan memang mungkin sedikit bergeser ya. Iya. Dulu banyak sekali larangan-larangan kan. Iya. Oh kalau ke entertainment nggak boleh, Oh. ke dunia lu menyalipkan. Iya, iya. Itu sebenarnya Dari ada. gereja tuh ya? Waduh, dulu ada Pak. Saya ngalamin karena kan saya dulu mulai pelayanan tuh di 90-an ya. Dan zaman itu tuh nggak apa ya, semodern sekarang. Iya, Pemikirannya begitu banyak ya, saya bersyukur ya Iya, banyak hamba Tuhan yang Iya. akhirnya punya Berubah ya. revelation, punya pemahaman ya bahwa ini tuh nggak banyak pemisahan Iya, sebetulnya ya. iya. Kita yang selalu memisahkan diri. Iya. Gereja, oh itu duniawi, oh ini. Oh, Sebenarnya kan kita harus jadi berkat di Iya, di mana? marketplace. Nah itu ya saya bersyukur dengan berjalannya waktu tuh banyak hamba-hamba Tuhan yang punya pemikiran yang hebat ya, yang Tuhan kasih hikmat ternyata bahwa kita tuh bukan jago kandang gitu. Iya, iya. Lu jago di gereja doang berkorban, tapi akhirnya di luar tuh kayaknya Iya. ciut banget. Iya. Kita nggak bisa jadi berkat. Gitu. Iya, iya. Dan semua pekerjaan itu baik, semua pekerjaan itu pelayanan Iya, sebetulnya. betul. Nah dulu nggak seperti itu. Jadi awal tuh saya ngerasa bersalah. Oh, saya nyanyi ini ya. Oh iya walaupun mungkin saya nge-MC, saya apakah Iya. saya menyalipkan Yesus Iya. yang kedua kali. Ya tapi saya bersyukur Iya, saya iya. punya pemahaman yang baru, banyak Iya. pembimbing rohani yang enggak nak kamu asal jadi berkat. Oh. Bagaimana kamu tuh jadi berkat di dunia sekuler, Iya. asal kamu punya attitude yang baik. Iya, iya. Walaupun kasarnya kamu di gereja pun kalau punya attitude yang jelek sebenarnya itu kan nggak memuliakan Betul, Tuhan. betul. Oh ya puji Tuhan. Dan akhirnya ya saya berusaha sih Pak untuk bekerja apapun yang Tuhan taruh di hati saya, Tuhan kasih di tangan saya. Misalnya saya bisa nge-MC, saya bisa nyanyi, Iya. saya mau kasih yang terbaik. Iya. Tapi bukan dengan kata-kata yang mungkin misalnya lagu-lagu yang kita pilih sih. Iya, Karena iya. saya mungkin kan penyanyi rohani. Iya, iya. Saya pilih kata-katanya nggak aneh-aneh, yang Iya, nggak iya. mengarah ke sesuatu yang Iya. negatif. Iya. Saya mau nyanyikan Iya. itu kayak gitu. Dan Wah, puji Tuhan sih sampai puji Tuhan sekarang ya. menjaga bagaimana juga Iya, iya. kepercayaan klien untuk kita tuh berbeda ya. Iya. Puji Tuhan sih. Heeh. Jadi orang bisa melihat bahwa saya berbeda dari yang lain Iya, karena iya. mungkin saya kasih treatment, kasih servis yang baik Iya, gitu. iya. Selalu pengen kasih yang terbaik, itu yang Tuhan kasih buat saya juga kan. Selalu Nah, memberikan yang apakah baik. ketika bernyanyi jadi MC nih, Iya. Ko Wawan ya, terus ketika menyanyi sebagai worship leader, adakah berbeda atau sama aja bagi Ko Wawan?
Berbeda lah pasti ya. Karena mungkin kalau di gereja kan sebenarnya gini lebih gampang di gereja karena mungkin itu kan ranah saya Iya, dan orang-orang gereja juga ekspektasinya kan rohani. Iya. Justru mungkin yang sulit tuh justru waktu kerja. Bagaimana menyampaikan pesan dengan baik. Nah, itu yang sulit justru. Oh. Pak. Bener nggak sih? Tantangannya di situ ya. Bener kan Pak? Iya, betul, Bagaimana betul. menyanyikan tapi kok Wan rasanya lain Iya, dia nyanyinya. iya. Nah, bagaimana ya? Saya rasa itu mungkin dari sesuatu yang Tuhan taruh di hati aja. Iya. Maksudnya kita kan pasti punya kuasa Roh Iya, Kudus ya. iya, iya, Jadi saya betul. ngerasa mungkin walaupun nyanyi yang lain tapi ada sesuatu yang berbeda dan saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda. Iya. Bahwa saya itu berbeda gitu. Iya. Gitu. Luar biasa. Ada nggak peristiwa-peristiwa yang menarik ketika Ko Wawan jadi MC ini? Wah, kalau yang menarik ya banyak lah Iya, ya. yang Maksudnya berkesan banget gitu sampai teringat. di pelayanan atau di itu nih? Di MC dulu dan nanti ke pelayanan. Oh, di itu banyak lah ya. Apa kok? Maksudnya Ada contohnya nggak? pengalaman-pengalaman yang unik gitu Iya, atau yang unik, ya, unik nggak lah. enak nih. Enggak, yang justru berkesan, yang Kowan ingat gitu loh. Yang inilah, yang bukannya yang ini ya, yang nggak baik gitu loh ya. Ya, Tapi yang berkesan ya pasti banyak ya. Ya. Setiap pekerjaan saya anggap itu spesial ya. Ya. Tapi yang buat saya pernah justru malah ulang tahun yang ke mana ya? 80 seorang oma. Itu seneng tuh karena dia ngefans sama saya katanya. Jadi setiap pagi Ya, dia ya. dengerin lagu saya. Nah, itu something yang Ya. buat saya ngerasa jadi pengen ulang tahun katanya di MC-in sama saya. Nah, itu buat saya apa ya? Saya ngerasa hidup saya maksudnya kok jadi berkat buat orang Iya, lain iya. itu something yang itu bahagia banget gitu ya. Berharga. Jadi waktu saya bawain juga sesuatu yang different sih Pak. Iya. Karena kan orang itu mengekspektasi sesuatu Iya, sama iya, saya betul, gitu. Dia nggak cuma hire saya sebagai Iya. itu, tapi dia memang senang gitu Iya. dengan kehadiran saya karena katanya tiap pagi kata cucunya selalu dengerin album saya. Itu saya terharu ya. Oh, gitu ya. Bukan masalah Iya. pekerjaannya Betul, saya bersyukur betul. sama pekerjaan, tapi saya ngerasa bahwa Iya. oh ternyata hidup saya tuh bisa berdampak buat Betul, orang. betul, itu, Oh ya. lagu-lagu saya tuh ternyata bisa menguatkan orang lain. Itu Iya. hal yang nggak pernah terbayarkan Iya, dengan apapun juga sih Betul, sebenarnya betul, Pak. betul. Itu yang berkesan buat Berkesan, saya. ya. Walaupun mungkin di tiap acara ada sesuatu ya, ulang tahun juga banyak Iya, kan, iya, iya. atau anniversary atau pasti berbeda Iya. gitu, setiap event. Tapi Iya. yang itu saya berkesan. Sangat berkesan, ya. Jadi saya ngerasa, Iya. oh saya ternyata puji Tuhan ya, saya jadi berkat. Padahal dulunya kan ngalamin hal-hal Iya. seperti ini, seperti itu. Nah, kalau di dunia pelayanan nih, Kowan. Dunia pelayanan, wah banyak juga ya. Kalau dunia pelayanan ya pastilah setiap pelayanan pasti ada sesuatu yang Tuhan tuh bicara. Bahkan waktu saya ngelit juga kadang-kadang Tuhan tuh bicara gitu ngingetin, loh hari ini adat loh, semua karena aku kan, semua kan. Ya banyak lah Pak. Iya, iya. Oh kayak gitu. Jadi banyak sekali lagu-lagu yang bercerita. Yang waktu saya lihat tiba-tiba ya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Ternyata Tuhan tuh bisa jamah saya juga terlebih dahulu. Atau bahkan sebelumnya waktu saya mempersiapkan, saya Iya. mimpin sebuah ibadah. Sebelumnya kan saya biasanya milih lagu Iya, tuh. iya, iya. Nah itu saya biasanya Tuhan tuh bisa bicara banyak hal yang kuat dari beberapa lagu Iya. itu. Baru saya melayani. Saya ngerasa Tuhan tuh baik gitu. Iya. Ngingetin lagi. Luar biasa. Kayak gitu. Ya, nah Kowan kan sekarang jadi banyak dikenal orang ya. Puji Tuhan. Ya, banyak fansnya lah. Enggak juga lah. Iya, iya. Ya, nah kok kan kita harus bagaimana Kowan menjaga hati, tetap rendah hati, tetap betul. Tuhan yang dimuliakan, Ya. bukan diri kita. Gitu. Bagaimana gitu Iya, bagaimana menjaganya. jaga hati. Ya jaganya harus selalu ingat saya tuh siapa gitu. Jadi kalau Iya, iya. Tuhan tuh amazed ya, maksudnya saya nggak bisa sombong Iya, iya. dengan apa yang Tuhan kasih, karena saya yakin sampai hari ini apapun yang saya miliki, apapun yang saya dapat, apapun yang saya akan dapat di depan nanti itu semua benar-benar itu perbuatannya Tuhan. Iya. Nah, saya selalu diingatkan, ya ingatlah bagaimana kamu memulai ini. Jadi saya selalu flashback, oh iya ya, saya bukan ngeliat ke belakang selalu, Iya, tapi iya. saya ngingat saya tuh bukan siapa-siapa loh kalau bukan tanpa Tuhan Iya. gitu. Karena di luar sana yang tadi saya bilang, begitu banyak orang-orang yang berpotensi, yang hebat-hebat, yang jauh lebih hebat dari saya, cuman belum tentu juga bisa dapat kesempatan seperti saya. Iya. So saya harus bersyukur Iya. kalau saya itu ada sampai hari ini Iya. itu semua benar-benar karena Oh, Tuhan. iya. Itu sih. Jadi saya nggak bisa ngerasa, oh saya hebatnya saya sendiri. Iya, Oh saya bukan karena kekuatan kita Wah, ya. pokoknya itu bisa saya ngerasa Iya. sombong. Saya puji Tuhan, saya nggak mau. Saya ingat ingat Iya. bagaimana kamu memulai ini. Iya. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu tuh nobody without Iya. God.
gitu. Iya. Jadi itu yang saya pegang. Pegang itu ya, Pak. Jadi Ya, saya iya. nggak bisa semena-mena, saya nggak bisa ngerasa saya lebih di atas. Iya. Ya jangan. Iya. Mudah-mudahan saya sih nggak seperti itu. Mudah-mudahan saya Iya. sih tetap berusaha Oh. untuk jadi diri saya sendiri, tapi bahwa saya sadar bahwa saya itu Iya. bukan siapa-siapa. Betul, tetap rendah hati. Kalau ya. orang kenal saya ya puji Tuhan. Iya. Orang diberkati ya puji Iya, Tuhan betul, gitu. puji Tuhan. Semua tuh benar-benar itu Iya. kan bukan saya yang harapkan, Iya, yang saya harapkan iya, gitu. betul. Seperti itu. Nah, Ko Wawan, ini pesan-pesan nih yang ingin Ko Wawan sampaikan ya buat anak-anak muda. Ya. Kan banyak mungkin anak muda kan wah kepengen tampil sebagai Ya. seorang penyanyi. Wajar ya. Wajar lah ya, orang Ada jiwa muda, Iya, ada pengen betul. pasti ada lah ya. Iya. Nah, kemudian juga ada yang melayani di atas mimbar sebagai worship leader, Iya. sebagai singer, Iya. dan juga mungkin sebagai penyanyi di entertainment. Iya. Apa sih pesan Ko Wawan buat anak-anak muda nih, kok? Ya pesannya jangan menyerah ya. Iya, ya. Sesuatu yang Tuhan taruh, talenta kah itu di dalam hidup Iya. kita, ya kita justru harus bisa pegang dan kita harus kembalikan, jangan disembunyiin. Yang seperti Alkitab bilang, Iya. ada yang satu kasih Iya, satu talenta disimpan malah aja ya. disimpan, malah Oh. akhirnya nggak jadi apa-apa. Iya. Kalau dikasih satu, dikasih dua, Iya. ayo kembangkan, Oh. multiply gitu. Iya, iya. Kembangkan, jangan Iya. bilang nggak bisa dulu, justru Oh, coba dulu. coba dulu, Dan iya. harus juga tetap belajar setia. Oh iya. Pak Denny, karena kalau nggak setia sama perkara yang kecil yang firman Iya, Tuhan iya. bilang, saya bilang dulu kalau saya nggak belajar untuk Iya. setia taat dulu di gereja kecil, Iya, iya. dicuekin, itu kan mental saya berubah. Nah nanti satu kali Tuhan kasih favor, kasih kemurahan, Iya. kasih kemuliaan, kamu dikenal, kamu jangan kayak gitu. Iya, iya. Oh. Nah jadi dari situ belajar. Iya, Kalau buat bertahap saya ya pribadi, prosesnya ya. bertahap. Jadi jangan sampai Tiba-tiba. tiba-tiba kaget dan kamu juga bisa semena-mena sama orang. Iya, Itu iya. sih yang saya rasain. Oh, iya. Jadi kalau pesan saya seperti itu. Kembangkan apa yang Tuhan beri, tapi kita juga belajar taat, Iya, belajar setia. Terus kembangkan. Nanti dengan waktunya Tuhan, saya sangat percaya kalau Tuhan itu pasti akan bukakan jalan buat Iya. setiap kita. Amin, amin. Nah, kok apa sih visi ke depan Koko nih selanjutnya? Visi. Iya, maksudnya apakah nanti mau melayani firman juga apa? Aduh, kalau jadi pendeta Iya, kan. jadi pendeta. Coba tahu Tuhan taruhkan itu Oh dalam gitu ya, saya dalam nggak tahu. hati Tapi Koko. buat saya bersyukur kalau misalnya saya pun bisa melayani sampai hari ini dengan iya. bagian praise and worship Iya. ya, pujian penyembahan. Karena saya yakin bahwa kita pun bisa berkhotbah dengan lagu gitu ya. Jadi Dan cara saya- Koko berkhotbah itu dengan lagu ya. Saya sendiri ngerasa banyak Iya, teman-teman waktu saya dengar lagu, Iya. saya seperti dikhotbahin kan. iya. Dari kecil Iya, saya iya. bisa dengar lagu, bisa nangis, Iya, bisa iya. dijamah Tuhan. Nah, saya berharap saya juga seperti itu. Jadi Iya. sebenarnya apapun profesi kita, Iya. ayo lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Itu yang Tuhan, saya ya. pegang. Kalau saya 3-2-3. Tiga, iya. Ya perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu Iya. seperti untuk Tuhan Iya. dan bukan untuk manusia. Iya. Itu yang saya pegang. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun yang Tuhan percayakan, Iya. ayo multiplikasi, Iya, iya. kembangkan, maksimalkan, dan excellent. Setiap Iya. hari belajar terus, terima masukan dari orang, iya. supaya benar-benar kita tuh bisa, hidup kita tuh berdampak, apapun Iya. yang kita kerjakan tuh berdampak buat orang Iya. lain. Betul, Itu betul. sih pesan Iya. saya. Jadi visinya semua yang kita kerjakan, Iya. ayo lakukan dengan yang terbaik. Baik ya. Nah, kok adakah ayat favorit nih? Jangan ini tadi Itu ayat. tadi banyak sih, tapi Iya, itu iya, yang itu saya ya. pegang buat saya. Kita kalau setiga dua tiga ya. Betul, Wah, itu karena juga salah apapun satu. yang kita perbuat, ayolah perbuat Buat- dengan segenap hati kita. Jangan asal-asalan, Iya. karena kalau kita dari hal-hal yang kecil kita nggak bisa pelihara, Iya. kita nggak bisa kembangkan, ya kita nggak bisa terima hal-hal yang besar dari Tuhan. Betul. Ya. Saya bacakan ya kalau setiga dua tiga Betul. ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Jadi apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati Ya. seperti untuk Tuhan. Betul. Ya. Nanti kalau kita setia, pasti Tuhan akan angkat kita dari kemuliaan Wah. kepada kemuliaan. Luar biasa. Amin. Kok boleh dong sepenggal lirik semua baik itu. Oh gitu. Ya. Lagu ini ya memberkati Ini banyak sangat orang. memberkati banyak orang ya kok ya. Ya, salah satu penciptanya udah meninggal nih, Pak. Oh iya Justru iya. karena lagu ini diciptakan, dia berkata bahwa apapun yang Tuhan perbuat Iya. nggak pernah salah, Iya. selalu baik akhirnya. Iya.
Jadi ya biar lagu ini jadi berkat. Iya, ya. iya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Amin, puji Tuhan. Wah, luar biasa memang ini ya, semua baik ya. Semua baik, Baik. apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup setiap kita ya. Amin. Ya. Kadang-kadang manusia merasa, wah, kok Tuhan kenapa buat begini? Tapi karena kita belum sampai ke ujungnya, Betul. Jadi kita jangan nggak tahu. menyerah, Iya, tetap jangan setia, menyerah, tetap taat. setia, ya. Yes. Nah, kok mungkin mohon kesediaan Koko nih untuk berdoa ya. Mungkin ada penonton kita yang Baik. saat ini sedang mengalami pergumulan kok. Yes. Apapun pergumulan mereka, pelayanan, ekonomi, pekerjaan atau apapun lah kesehatan mereka. Ya. Mohon kesediaan Koko untuk mendoakan mereka. Baik, mari kita Ya. sama-sama berdoa kalau Ya, gitu ya. ya. Pak ya. Bapak, kami bersyukur bahwa seperti lagu tadi, semua yang terjadi nggak pernah ada kebetulan di dalam hidup setiap kita. Bahkan dalam hidup hamba-Mu, terima kasih kalau Engkau berkarya dengan sangat luar biasa. Tapi hamba-Mu juga sangat percaya bahwa karya Tuhan bisa berlangsung dan berlaku buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini dimanapun mereka berada. Aku berdoa supaya kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, bahkan kekuatan dari Tuhan menyertai setiap mereka yang saat ini dalam pergumulan, dalam pencobaan, supaya mereka kuat menanggung segala perkara. Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kelemahan mereka. Mereka akan tetap setia, teman-teman tetap setia, tetap taat dengan waktunya Tuhan. Saya percaya bahwa banyak hal yang Tuhan bukakan, pintu-pintu berkat, kesehatan, pemulihan, bahkan kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan janjikan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas sampai hari ini. Mujizat-Mu masih tetap terjadi di dalam setiap kami. Kami sangat percaya. Berikan kami kekuatan Tuhan sekali lagi untuk menanggung segala perkara dan iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau, bahwa Engkau sanggup melakukan banyak perkara yang jauh dari apa yang kami minta, yang kami doakan. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi buat semua yang terjadi, baik masa-masa yang lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kami percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang berdaulat, Engkau tetap Tuhan yang pegang kendali, pegang semua hidup setiap kami. Kami bersyukur, berdoa buat semua teman-teman yang mendengarkan ini, buat mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka. Biarlah Tuhan berkarya, beracara dalam kehidupan masing-masing mereka, supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, karya-Mu diberitakan bagi banyak orang yang belum mendengarnya. Terima kasih buat podcast ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Oh, buat waktunya ya. juga. Thank you. Terima kasih. Para sahabat menembus waktu, kita sudah mendengarkan kisah kesaksian dari Ko Wawan Yap bahwa perjalanan bersama Tuhan itu sungguh menyenangkan. Semua akan Tuhan buat itu baik. Ya. Walaupun mungkin saat ini kita menyadari kita sedang mengalami pergumulan, tapi percayalah, semuanya akan Tuhan buat jadi baik adanya. Saya Denny Widya Subisi pamit undur diri, sampai berjumpa di episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo para sahabat menembus waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.